sharing ya. Kita pengen sharing apa keresahan yang terjadi sekarang akhir-akhir ini ya. Ya, akhir-akhir ini. Nah, akhir-akhir ini kan banyak nih apa kayak influencer segala macam gara-gara masalah clothing ngepet. Nah, itu gimana? Menurut kalian clothing ngepet gimana? Itu enggak, pertanyaan pertama aku ya, clothing ngepet itu apa? Kira dulu deh. Clothing ngepet itu apa? Clothing ngepet. Tapi pasti clothing ngepet nggak ngerti aku. Kayak ya banyak ngerti kayak sugihan ya. Terus yes, asal berbau-bau. oke. Udah. Kalau Mas Kim? Kalau begini sih harus sama tuyul ya. Sama itu ya. Berarti bisnis juga? Ya, bisnis ya. Mistis. Mas sebenarnya ada nggak sih kalau kayak gitu? Nggak tahu, tapi kalau menurut Al-Quran sendiri sih untuk hal-hal baik sih ada ya. Ada itu kan, ada jin, ada syaitan, Selain kita kan pasti ada. Ya. ada makhluk lain tuh ada. Kebetulan fenomena yang lagi rame ini kan selalu Iya, nah itu kenapa? Maksudnya aku nggak bisa pikir tuh. Sekarang kan zaman sekarang kan orang kerja bisa dari rumah gitu kan, dari rumah. Apalagi kondisinya kan lagi pandemi. Apalagi sekarang bisa apa namanya kayak binomo, bitcoin, terus apa segala macam, terus main saham gitu kan, gitu. Jadi yang akhir ini kan orang yang ibu-ibu itu bilangnya dia tiba-tiba bisa makan apa banyak kan, terus Ya kan dia curiga gitu. Ini tetangganya nih dia nggak kerja tapi kok uangnya banyak. iya makanya itu mungkin ada salah di sini. Yang salah itu entah ibunya atau yang salah itu yang dibilang lebih ngepetnya tuh kenapa dia nggak bilang kalau misalnya dia ada pekerjaan selundupan lah gitu ya, maksudnya dalam artian ya kerja misalnya kerja bisnis online gitu kan bisa. Soalnya sekarang kan cari uang tuh banyak gitu. Iya. Soalnya sekarang zaman digital kan, Digital. gampang gimana gitu. Kita bisa kerja dari handphone, apalagi kondisi pandemi kan kerjanya di rumah. Terus menurut Mas Kim sendiri nih, kalau misalnya ngelihat ada temen nih misalnya temen yang kamu lihat aktivitas mereka ya jadi itu aja, tapi bisa belanja, bisa apa, itu mungkin kan nggak kamu mikir untuk itu bagi ngepet untuk tuyul itu apa Enggak sih. Kalau di zaman yang udah modern kayak gini, pikiran kayak gitu juga udah mau. Jadi kamu jauh. kemungkinan menuju hal-hal seperti itu ada nggak ada? Enggak sih. Nggak ada. Enggak. Itu tergantung mental. Mindset juga, mental juga. Kalau Mas Bira sendiri sama juga enggak? Enggak. Kalau misalnya tiba-tiba anak ini cuma ngamen, ngeband gitu kan, tapi ternyata mobilnya Mercy. Terus Banyak tuh. ya? Banyak. Terus mikir gitu nggak? Sampingan apa segala macam gitu? Maksudnya ngetuyul kayak Kalau sampingan ada. Sampingan Ya, ada. tapi kalau untuk hal-hal bisnis seperti itu sih, ya enggak sih. nggak ada. Ya kan, biasanya kan gitu. Anak-anak kan bisa ya kayak tadi Mas Kim ngomong bisa jualan online apa saham. Apalagi sekarang kan lagi rame kripto ya. Iya. Nah, Cryptocurrency itu luar biasa. Aku tahu cryptocurrency belajar dari tahun 2012. Zaman-zaman masih aplikasi itu belum ada aplikasi sih, dia masih pakai website namanya, ada website buat crypto. Terus semakin kesini semakin menjadi tren itu. Tapi sejujurnya sih aku nggak paham itu tuh. iya. Cryptocurrency itu dia apa ya? Apakah itu mata uang baru kah? Mata uang digital. Oh gitu. Terus Itu kalau setahu dia satu hitungannya itu pakai hitungan namanya Satoshi. Satoshi penemunya itu istilahin si hitungan per satu mata uang itu kalau nggak salah hitungannya namanya Satoshi. Dan nilainya satu Bitcoin itu tahun 2012 sekitaran 20 juta satu Bitcoin. 20 juta. Di tahun 2021 dia sudah lebih sempat lebih tinggi itu sekitar 900 juta satu Bitcoin. satu Bitcoin 900 juta di tahun sekarang.
Nggak ada ya. Terakhir update Bitcoin di 800 juta sekian. Wah. Sekarang kalau misalkan ini yang dituduh sama ibu-ibu itu jadi bagi ngepet. Kalau dia kerjanya cryptocurrency, main Bitcoin aja. Iya. Kan dia punya satu Bitcoin aja dia udah punya Oh iya. aneh. Ya namanya netizen ya kan. Bukan netizen sih, ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Mama ya. Emak-emak. Ibu-ibu tuh apalagi kalau ini nih cerita dikit nih, kalau lagi di jalan ya kan, ibu ya kan, bawa anaknya gitu, di motor gitu, retingnya kiri nih, set, tiba-tiba belok kanan coy. Mama ya, power of mama gitu. Iya, power of ibu-ibu. Power of emak-emak. Oh ya ini, sorry ya kalau misalnya audionya rame atau segala macam, soalnya kita syutingnya ini di Salah satu kafe di iya, Surabaya. kedai kopi di Surabaya namanya Omikam itu. Jadi wajar kalau misalnya ada suara motor lewat atau suara mesin kopi bunyi atau orang-orang itu wajar lah. Gitu kan. Tapi ngobrol kayak gini nggak enak. Oh iya, iya deh, dia minum ya. Wake up. Iya. Siap, terima kasih Mas Mirza. Terima kasih Mas Mirza. Baru tim pertama udah ada produk masuk. Udah masuk nih. Iya. Di mana ini? Di jalan apa nih? Di Jalan Ngagel Jaya Utara nomor 138A. Itu. Nah, buat teman-teman Oke, yang mungkin di ya. sini kalau misalkan usaha UMKM atau apa gitu, kalau misalkan mau produknya dipromoin di sini, Boleh. Kita bantu juga. kita suruh juga. Email aja ya di sini ya. Iya, yang edit nih susah nih. Mampus loh, mampus. Ya, jadi kita di sini dibantu sama Mas Mirza. Mas Mirza itu juga videografer, editor. Nanti kita Salah satu manusia yang multi talent iya mau ditanya yang bekerja dengan sangat ikhlas. nanti kita ngulik-ngulik ya, ngulik siapa Mas Mirza, bagaimana, seperti apa, gitu kan. Anaknya cakep kok. Gak tau jomblo bangga. Bucin kayaknya tadi. Ini sama Homikap, Vero dikasih rasa apa ya? Ini yang aku minum krim latte, ya basic ya, cuma lebih creamy. Apa Mas? Oh korek. Baik. Kalau punya Amira apa ya? Aku mango cream. Mango cream itu rasa mangga, susu-susuan, itu ada creamy lah. Ke susu-susu. Kok tahu? Tahu lah. Kamu yang bikin? Enggak, aku kan baca. Oh, iya. Baca aja. Siapa sih yang punya Wake Up ini? Enggak tahu. Nggak tahu. Kalau Ya udah lah ya. Terima kasih buat Terima yang kasih. Wake Up. Terima kasih. kalau aku nih minum berry splash. Berry splash ya. Berry splash tuh mungkin Mas Kin saya kesini kali ya. Ya, Iya. suka berry splash. Berry splash apa tuh kayak gimana berry splash? Strawberry. Strawberry ya. Strawberry agak mancal-mancal gitu. Balik lagi nih. Iya balik. Terus kalau yang sekarang ini berarti menurut Mas Kin sama Mas Wira berarti untuk kalau misalnya teman ada yang sekiranya mama kata nih ya nggak melecehkan profesi, kalau misalnya profesinya itu misal dia apa ya misalnya apa ya nih ya dilecehin Sebenarnya apapun profesinya sih yang penting menghasilkan kenapa enggak? Nah, otomatis gini nih, kalau misalnya balik lagi deh yang tadi dibahas ke Mas Wira kan, amen, maksudnya ngeband kan, ya, gitu, ngeband gitu. Tapi dia bisa punya bawa barang-barang mewah, mobil yang mahal gitu kan. Otomatis kalian berdua nggak ada pikiran tuh babi ngepet atau ngetuyul gitu enggak ya? Enggak lah. Karena kita mindsetnya kalau kerja band apalagi ya session player gitu ya, yang salah uangnya mereka banyak. Tapi untuk seperti itu, kerja seperti itu dan menghasilkan barang-barang mewah atau misalnya iPhone 12 kayak terus mobilnya mobil yang harga 300 juta ke atas kayak itu kan emang mungkin Mungkin, Hah? mungkin saja. mungkin Nggak ada yang nggak mungkin. serius mungkin Mungkin. iya mungkin sih Session player. Tapi tidak ditahu. Mungkin ya pinter-pinternya kita aja sih nyikapin penghasilan kita
konteks menabung ya kan, Menabung. istilahnya nabung lah. Sebenarnya sebagai kita yang muda-muda juga harus melek secara finansial juga kan. Iya harus wajib. Kan banyak anak muda sekarang kan dia misalkan di nongkrong dengan teman-temannya, terus dia lihat temennya contohnya pakai iPhone, kan pasti ada yang ada rasa bisa pakai iPhone, kenapa ya enggak? Gaya hidup ya. Kadang banyak yang memaksakan, Iya, memaksakan iya, gaya itu. hidupnya. Nah itu gimana dong? Ada orang yang memaksakan itu Ya sedikit miris sih. miris ya, Miris. miris. Jadi Padahal dia bisa sebenarnya, tapi karena dia untuk nyampain sini itu ada aja yang dia kayak waktu ngomong. Atau itu Ya, Iri. bisa jadi. padahal dia bisa nih beli mobil, tapi tapi karena hal itu jadi mungkin jadinya beli sepatu, handphone, baju branded gitu. Lebih ke lifestyle ya. ya lifestyle berarti. Itu berarti percaya kalau misalnya cuman season bayaran gitu bisa kayak gitu kan? Bisa lah, Bisa tanpa ngepet? bisa lah, Bisa ya? bisa lah. Terus balik lagi nih ke babi ngepet tuh yang tadi itu. Kalau andai kata nih, misal nih kalian ketemu atau tahu ada teman kalian yang kayak gitu, bakalan percayakah atau gimana? Ah, itu cuma isu atau gimana? Biasanya kalau misalkan ada muncul apa ya, ini bagian dari kan cuma spekulasi ya. Kan ada dasar pikiran kan. Apa bisa sampai kepikiran kita memikirkan sendiri. Mungkin bisa gini kronologi ceritanya, analoginya kita main ke rumahnya terus ada satu ruangan kan kalau ada itu kan kayak ada satu ruangan yang gelap terus ada Ruangan buat ya ritual. pokoknya gitu ya ritual ya kan kayak gitu kan terus kita main ke rumah teman kita kan terus kita tahu kalau misalnya itu ini itu ritual kok mencurigakan gitu buat gitu terus kalian mikir nggak gitu maksudnya kalian udah dapet omongan dari teman itu tuh si A tuh itu ngepet tuh terus kalian main ke rumahnya terus melihat ada ruangan ritual gitu tuh percaya nggak atau langsung ngejudge itu pasti itu tuh atau gimana? Balik ke personal masing-masing ya. Kalau misalkan ada berita kayak gitu kan ini harus dikelola dulu kebenarannya. Terus Di riset dulu ya. ya, Nah cara riset kalian gimana tuh? Ayo, kalau udah tahu info kayak gitu dengan omongan yang orang-orang bilang si A ternyata ngepet kalau terus kalian tahu sendiri dengan mata kepala kalian ada ruangan ritual dan itu gimana? Apalagi setiap malam Jumat gitu bawa-bawa ke rumah. Ya mungkin kayak gitu. Kita mampir ke rumahnya bawa bunga gitu. Gitu ayo. kalau misal kita langsung percaya kayak gitu ternyata di dalam itu tempat sembahyang di mana? Iya juga ya. Iya juga ya. Kita kan nggak boleh. Nggak boleh, kita harus stay positif lah. Iya. Karena kayak gitu stay positif. Daripada kita percaya sama omongan orang lain tanpa membuktikan sendiri, terus akhirnya kita berujung klarifikasi kayak gini itu gimana ya? Ya tapi kan kalau misalnya Jadi bumerang ya kayaknya. Iya, bisa jadi. ya bisa juga sih kemarin beritanya yang Mas Mutara yang ditangkap itu kan kasihan tuh. Beritanya itu. Cuman kan kalau balik ke cerita ini tadi kan otomatis kita kan tahu tuh maksudnya oke lah dapat omongan kalau misalnya ngepet terus kita main bau lupa mainnya segala macam terus kita nggak ada ruangan buat ritual segala macam mungkin nggak sih kalian langsung pikirnya benar juga ya atau riset lebih dalam lagi atau gimana? Kalau aku pribadi sih Kalau misalkan ini kejadiannya di teman sendiri ya? ya, kalau aku pribadi sih ngeliat kayak gitu dengan omongan settingan gitu terus aku ngeliat sendiri pasti bakal iya mikir pasti bakal oh iya pasti mati udah kelar itu doang Pasti ngepet ya pasti ngepet ya pasti Aku sih mending ditanyain aja langsung. wajib Daripada kita spekulasi aja. Iya, mendingan kita tanya aja langsung ke orangnya. kalau Mas Mirza gimana? Udah amat cuman. Bodoh amat ya? Sementing gak ambil kue kuna ya. Nah, itu yang penting. Nggak ngambil nah Nggak merugiin lah, nggak merugiin orang lain lah. tapi sebentar babi ngepet sama tuyul sama apa beda?
babi ngepet dapat duitnya dari mana? Tuyul, kalau setahu kok tuyul katanya ngambil duit kan, Ya. ngambil uang orang. Nah, kalau babi ngepet, Kalau babi ngepet tuh setahu ya, kayaknya dia waktu cari duit itu dia berhenti di depan pintu rumah. Terus dia gesek-gesek badannya di situ. Nah, nanti yang jaga lilin itu tiba-tiba dapat duit dari rumah itu. berarti sama aja ngambil duit orang. Sama, ya, emang hampir sama kayak tuyul. Tapi mekanismenya beda. Tapi emang babi Pak. Hewan babi. Manusia atau dari mana? Kan dari berita itu kan dengar-dengar ya, belum baca secara keseluruhan. Ini juga nggak baik buat teman-teman. Harusnya kalau misalkan butuh informasi harusnya dibaca secara riset dulu lah. riset. Itu katanya waktu ngejar babi itu 7 orang yang ngejar itu telanjang. 7 orang. Oh iya. Supaya bisa ketangkep. Iya, aku sempat lihat beritanya di Iya, Instagram. katanya kayak gitu. Kan belum tahu tuh beneran itu. Tapi itu Ada tambahan apa? Apa saya aku kemarin baca berita kan toko agama di tempatnya itu Ya. bikin klarifikasi itu settingan. Dia ngomongin beli babi 800.000. Oh. Terus itu yang 7 orang ngejar beneran? Belum baca. Belum tahu. Belum tahu aku. Kemarin baca nggak salah di Instagram ini. Bisa jadi iya. Terus settingan kayak gitu apa yang bisa? Apa? Kalau settingan sih menurut sih dia cari rating. Bikin konten kali ya. Kayak si apa? Jangan. Kalau jamet mah enggak, dia mah ngaluri. Dia mas jamet ya. Ngaluri. Ngaluri goreng-goreng. settingan ya. Kalau settingan aku sih enggak sih ya. Enggak. Berarti intinya ngepet ataupun pakai tuyul sama-sama ngerugiin orang lain, ngambil duit orang lain, Iya. tapi dengan metode yang berbeda. Kalau babi ngepet seperti katanya Mas Kim, babinya jadi terus di depan pagar terus Jadi geser-geserin. di rumah. Iya, dalam rumah geser-geserin. Kalau tuyul kan ada anak kecil, ambil duit dulu secara langsung tapi kan. Nah itu lebih banyak mana tuh? Tuyul sama babi ngepet? Oh, kayak gitu nggak ngerti ya. Nggak tahu. Kan nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Tapi menurut kalian nih hal-hal apa ya bikin hal kayak gitu tuh kayak misal dibuat usaha atau apa ya? Kenapa harus usaha kalau Iya, dapat duit banyak dari situ? Iya, kalau dapat duit dari itu ngapain diputar lagi buat usaha? Ya kan biar rame. Ya nggak Ada loh dekat rumahku tuh yang pakai kayak gitu. Jadi Apa dia penglaris? apa ya? Iya, kayak gitu loh. Kan beda, penglaris sama menjadi kan beda. Beda ya? Beda. Tapi baik gak sih? Tergantung penglarisnya penglaris hitam atau bukan penglaris putih. Soalnya ada nih dimakan di situ enak, dibawa pulang. Itu kan juga banyak kita kayak gitu. Kalau misalkan kita datang ke restoran yang rame gitu, restoran A misalnya. Terus kita datang ke situ, makan di situ kok rasanya enak, tapi pas dibawa pulang kok nggak enak. Iya. Tapi ya tergantung, kalau misalkan makan di situ kan fresh gitu. Iya. Nah, mungkin kalau secara logika sih bisa jadi makan di situ fresh. Kalau pas di Kita bisa dibawa langsung pulang kan makan. dibungkus tuh kan, jadi kayak menguap apa segala macam jadinya kayak nggak fresh gitu lah. Tapi nih kayak misal beli produk yang sama, ya kan? Produk yang sama. Yang satu nih gimana gitu? Nah, yang satu tetap enak. Ayo gimana? Mungkin kalau aku pribadi mungkin cara pengolahannya atau cara masaknya beda atau cara packaging untuk di take away-nya. Ini sih beda. Nggak tahu kalau menurut Mas Kim gimana itu kayak gitu. Dengan produk yang sama, tapi pas dibawa pulang yang satu tetap enak, yang satunya berubah rasa. Ya bisa aja dari kualitasnya. Kualitas produknya juga ya. Oke lah. Tapi nggak ada salahnya ya kalau kita bisa untuk usaha gitu biar ramai. Oh, atau dia mungkin gini. Mungkin next kita bisa ngajakin orang siapa, atau nanya gitu ya. Boleh kan ya? Cara pembahasan yang agak ke arah spirit-spirit. Iya, iya. Orang yang paham gitu. Kan ada temen kan? Iya. Ada temen salah satu YouTuber juga. Oh iya, gitu. mungkin Yang bisa bahas-bahas collab ya. bahas-bahas soal mistis. Iya, pas mistis atau apa lah gitu lah. Temen Seru nih, seru. temen lama yang sukses di dunia kehidupan. Iya, gokil. Mungkin kita juga bisa belajar dari Beliau. ya.
Udah ya, berarti ini cukup sekian. Jadi kita bahasnya untuk episode pertama kali ini kita muncul. Jadi bahasnya babi ngepet, fenomena yang baru-baru ini terjadi. Jadi babi Yang lagi viral ya. yang lagi viral. Jadi babi ngepet itu salah. Yang pertama, yang kedua kita nggak boleh ngejudge orang mentah-mentah. Nah, Poinnya seperti itu. Pokoknya seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Terus yang ketiga harus melek teknologi karena Nah. kita bisa kerja di mana aja. Kapan aja kerja di rumah juga bisa ngasih duit. Gitu. Bisa pakai saham. Nah, ya. Terus ada yang ilustrator yang kerjanya di Iya, nah rumah. iya itu benar. Ilustrator. Ilustrator itu dikirim ke luar negeri dapat berapa? Fotografer jual foto. Iya, Banyak iya. website-website yang bisa buat cari duit. Benar. Jadi mindset kalian nggak boleh kayak gitu. Master class. Terus sama Musisi. musisi. Iya. Terus sama ini juga kalau menerima informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Iya. Nah, Diolah dulu supaya kita nggak langsung ngejar sih. pokoknya stay positif lah. Positif. Percaya sama Tuhan yang Maha Esa. Oke, sekian dari kita. Saya Vero. Saya Wira. Jadi terima kasih Yudhika. Terima kasih. Thank you, Yudhika. Subuhannya. Bye. Sampai jumpa. Ayo.